Susno 2J minta Kapolres inisial R pada kasus Vina dicopot, saya kecewa. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno 2J meminta Kapolri mencopot Kapolres di Cirebon berinisial R, pada kasus Vina Cirebon. Susno 2J kecewa lantaran mengalami hal tak mengenakan dan diduga Kapolres inisial R itu telah melakukan intimidasi. Kapolres berinisial R itu, kata Susno 2J, berpangkat AKPB. Dengan adanya tim Sus Mabes Polri, Susno meyakini bahwa Polri dan elit-elitnya sudah mulai berubah. Susno 2J mengaku kecewa dengan anggota polisi di level bawah saat dirinya menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal beberapa waktu lalu. Ada yang menganggap bahwa yang mengajukan PK di Cirebon kemarin, itu seolah-olah yang menggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau aparat penegak hukum, termasuk saya, kata Susno 2J dikutip dari Nusantara TV, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Mudah-mudahan yang bersangkutan dengar, tambah Susno 2J. Saat jadi saksi di sidang PK Saka Tatal, Susno 2J mendapat giliran pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena lapar, Susno 2J pun akhirnya memilih untuk mencari makan terlebih dahulu. Susno lalu mencari tahu di mana restoran empal gentong yang enak, makanan khas Cirebon. Saya tanya pada polisi, diantar oleh polisi ditunjukkan restorannya, kata Susno. Perbuatan diduga intimidasi itu baru terjadi setelah Susno 2J selesai makan. Rupanya polisi yang mengantar sang jenderal ke restoran empal gentong itu langsung diperiksa Propam. Selesai itu polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Mudah-mudahan Kapolri dengar, kata Susno 2J. Susno 2J pun menduga ada upaya intimidasi yang dilakukan oleh Kapolres inisial R tersebut. Ada intimidasi, iya, dan ini harus berubah, tegas Susno. Ia menegaskan kalau kehadirannya di sidang PK Saka Tatal itu bukan sebuah perlawanan, melainkan bentuk kecintaannya pada institusi Polri. Susno 2J pun membocorkan pangkat dari Kapolres inisial R tersebut. Polisi yang muda inisial R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam memeriksa polisi yang ngantar saya, kata Susno. Mantan Kapolda Jawa Barat ini meminta Kapolri untuk memeriksa Kapolres inisial R tersebut. Bila perlu dicopot jadi Kapolres dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan, ujarnya. Namun Susno 2J enggan menyebutkan AKBPR itu Kapolres dari mana. Tidak saya sebut, Kapolres mana, inisialnya R, saya minta Propam Mabes Polri turun. Kapolri turun, copot Kapolres ini, tandasnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.bogor.com, AKBPR ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota. Sejak tahun 2023, Kapolres Cirebon Kota dipimpin oleh AKBP Rano Hadianto. AKBP Rano memiliki istri seorang polwan berpangkat Ibtu. Karir AKBP Rano Hadianto terbilang moncer di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polrestabes Bandung hingga Kasubdit Regiden Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas Polda Jabar. Suroto terpojok, Susno 2J dan pengacara Saka kompak sebut bukti chat di HP Vina dari langit. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution terus menyindir soal chat di HP Vina yang baru-baru ini terkuak setelah 8 tahun berlalu. Namun di sisi berbeda, kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu dan ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno 2J memiliki jawaban yang sama atas serangan Rasman ini. Apalagi, Rasman sempat mengaku jika ekstraksi data dari HP Vina membuat kliennya itu terpojok. Sebab, isi chat di dalamnya diakui Edwin Partogi selaras dengan kesaksian dua sahabat Vina, yakni Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Sehingga mematahkan kesaksian Suroto pada malam maut tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Kenapa kok hari ini baru diledakkan? Dulu kenapa nggak kalian tidak tracking sampai percakapan itu, kan pada waktu itu sudah ada pembahasan tentang ini serius karena ini menyudutkan kelainan saya Pak Suroto. Jelasnya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina. Sebab, Edwin Partogi merupakan ex-wakil ketua LPSK. Posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara yang bersifat rahasia.
karena dia memeriksa data itu seluruhnya divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Pertanyaannya, kenapa kok di hari ini baru diledakkan? Lanjutnya, oleh sebab itu, Suroto mengaku kepadanya siap melakukan apa saja termasuk diperiksa ulang mengenai kesaksiannya itu. Namun, Rasman menggarisbawahi jika kliennya tak akan melakukan sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Saka Tatal. Ia beralasan jika sumpah pocong tak diajarkan dalam ajaran agama Islam dan tak punya kekuatan hukum. Saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang, bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya tidak perlu ini sikap yang barbar, jelasnya. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu adalah budaya, culture, adat istiadat ketika hukum formal tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi, jelasnya. Kompak balas sindiran Rasman berangkat dari hal ini. Rupanya Edwin Partogi dan Susno 2G memiliki statement yang hampir mirip. Dalam tayangan YouTube Kompas TV, Edwin menyebut jika chat di HP Vina bisa disebut dari langit. Sekalipun ia menjelaskan, jika data ekstraksi ini memang sudah lama dimilikinya. Namun luput dari perhatiannya, ya turun dari langit gitu aja sih. Jadi sebenarnya dokumen ekspresi itu sudah ada di saya, tetapi luput dari perhatian saya. Haram kita lagi berfokus pada putusan, ujarnya dikutip Tribun Jakarta. Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Kemudian, Susno 2G pun mengaku salut dengan Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi digital percakapan Vina. Pasalnya, bukti itu dinanti-nanti untuk memperkuat keterangan saksi bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada. Saya salut terhadap Pak Edwin terutama, telah menemukan apa yang ditantang oleh Pak Riza itu, ujar Susno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Ex-Kapolda Jabar periode 2008 tersebut mengatakan kasus ini otomatis berbanding terbalik 180 derajat usai ditemukannya bukti digital tersebut. Di sini, Susno menyinggung kata dari langit juga. Ini kasus sudah berbalik 180 derajat, tinggal legitimasinya apakah yang ditemukan itu mempunyai kekuatan hukum atau sah apa tidak. Alhamdulillah Pak Edwin mencarinya dapat bisikan di langit, katanya. Susno menilai Edwin meneliti betul berkas perkara kasus Vina Cirebon. Sebab, bukti-bukti itu ditemukan dari berkas perkara itu sendiri, bukan mengada-ngada. Edwin Partogi menemukan dari daftar barang bukti lalu menemukan percakapan digital tersebut. Berada di sakunya penyidik, ada di sakunya penuntut dan ada di sakunya majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Termasuk tingkat PK. Jadi, Pak Edwin ini tidak mencungkil-cungkil di selokan. Dia mendapat bisikan dari langit. Jadi, pihak penyidik Polri tidak bisa membantah itu. Karena itu ada di sakunya Polri, jaksa tidak bisa membantah itu. Karena dokumen itu ada di berkas yang diberikan pada jaksa. Hakim pada semua tingkatan sampai Mahkamah Agung tidak bisa membantah itu karena itu ada di berkas perkara dan ada di putusan hakim, pungkasnya. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK.
Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Peggy Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024. Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution terus menyindir soal chat di HP Vina yang baru-baru ini terkuak setelah 8 tahun berlalu. Namun di sisi berbeda, kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu dan ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji memiliki jawaban yang sama atas serangan Rasman ini. Apalagi, Rasman sempat mengaku jika ekstraksi data dari HP Vina membuat kliennya itu terpojok. Sebab, isi chat di dalamnya diakui Edwin Partogi selaras dengan kesaksian dua sahabat Vina, yakni Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Sehingga mematahkan kesaksian Suroto pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina. Sebab, Edwin Partogi merupakan ex-wakil ketua LPSK. Oleh sebab itu, Suroto mengaku kepadanya siap melakukan apa saja termasuk diperiksa ulang mengenai kesaksiannya itu. Namun, Rasman menggarisbawahi jika kliennya tak akan melakukan sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Saka Tatal. Ia beralasan jika sumpah pocong tak diajarkan dalam ajaran agama Islam dan tak punya kekuatan hukum. Berangkat dari hal ini, rupanya Edwin Partogi dan Susno Duaji memiliki statement yang hampir mirip. Edwin menyebut jika chat di HP Vina bisa disebut dari langit. Sekalipun ia menjelaskan, jika data ekstraksi ini memang sudah lama dimilikinya. Namun luput dari perhatiannya. Kemudian, Susno Duaji pun mengaku salut dengan Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi digital percakapan Vina. Pasalnya, bukti itu dinanti-nanti untuk memperkuat keterangan saksi bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada.